Universitas Balikpapan, kelas A3 Manajemen. Kami akan memperkenalkan diri. Kami bersatu mulai dari saya, Sandi Saputra. Saya Sheila. Saya Dedi Risto. Saya Muhammad Abdul Malik. Kami akan Menjelaskan tentang teori organisasi. Berikut penjelasannya. Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang teori organisasi. Terlebih dahulu saya akan membahas tentang apa sih itu teori. Teori adalah ilmu pengetahuan yang telah diuji kebenarannya. Teori adalah suatu kerangka yang merupakan alat pikir untuk membentuk struktural rumusan tertentu yang bisa dikembangkan. Secara umum adalah suatu pedoman yang diberikan oleh orang yang terbuka atau sekitarnya yang mampu memberikan proses pekerjaan. Oke, saya lanjutin tentang teori organisasi. Pengertian teori organisasi secara umum biasa diartikan sebagai suatu pikiran yang merupakan sekelompok orang-orang yang membagi tugas dengan cara struktur untuk mendapatkan pedomannya yang ingin didapatkan bersama-sama, atau bisa disebut dengan tujuan utama, dengan skill masing-masing orang yang berbeda untuk mendapatkan tujuannya. Teori organisasi adalah teori yang berusaha menerangkan atau meramalkan bagaimana organisasi dan orang-orang di dalamnya memperlakukan dalam berbagai struktur organisasi, budayakan lingkungan untuk mencapai tujuan. Seperti itu kurang lebihnya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Dalam kesempatan ini, saya akan membahaskan tentang ciri-ciri organisasi. Ciri-ciri organisasi ada 4 bagian. Yang pertama, lembaga sosial yang terdiri atas kumpulan orang dengan berbagai pola interaksi yang ditetapkan. Dan yang kedua, dikembangkan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, secara sadar dikoordinasi dan dengan sengaja disusun. Dan yang terakhir, instrumen sosial mempunyai batasan yang secara relatif dapat diidentifikasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membicarakan tentang perkembangan teori organisasi. Teori organisasi dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada klasik, kedua neoklasik, ketiga modern, dan yang keempat postmodern. Untuk pada teori organisasi bagian klasik dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada birokrasi, administrasi, dan manajemen ilmiah. Berikut adalah penjelasan yang lebih mendalam tentang perkembangan teori organisasi. Saya akan membahas teori organisasi klasik. Teori organisasi klasik ini biasa disebut juga dengan teori tradisional atau teori mesin. Teori ini sudah ada sejak tahun 1800-an atau abad ke-19. Dalam teori organisasi ini digambarkan sebuah lembaga yang tersentralisasi, tugas-tugasnya terspesialisasi, serta memberikan petunjuk mekanistik struktural yang kaku, tidak mengandung kreativitas. Oke, saya akan lanjutkan. Dalam teori ini, organisasi digambarkan seperti toet piano. Masing-masing nada mempunyai spesialisasi do, re, mi, fa, sol, la, si. Di mana apabila tiap nada dirangkai, maka akan tercipta lagu yang indah. Begitu juga dengan organisasi. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang kami dapat bahas dalam video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengertian organisasi menurut Ernest Dell. Menurut Ernest Dell, organisasi adalah suatu proses perencanaan yang meliputi penyusutan, pengembangan,
dan pemeliharaan suatu struktur atau pola hubungan kerja orang-orang dalam suatu kerja kelompok. Yang kedua, kita akan membahas organisasi menurut Cyril Sofer. Menurut Cyril Sofer, organisasi adalah perserikatan orang-orang yang masing-masing diberi peran tertentu dalam suatu sistem kerja, dan pembagian dalam mana pekerjaan itu diperinci menjadi tugas-tugas. Dibagikan kemudian digabung lagi dalam beberapa bentuk hasil. Secara umum dapat disimpulkan bahwa organisasi adalah sekelompok orang yang bersaing bekerja untuk mencapai tujuan bersama. Terima kasih ya, thank you, I love you, no smoking.